Selamat datang di Berita Vlog KKI. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, kreativitas menjadi kunci utama untuk mengekspresikan diri, terutama bagi para remaja. Dalam Berita Vlog kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif, yaitu Ibu Reda Gaudiamo. Ibu Reda Gaudiamo, dengan semangatnya yang penuh, berhasil menapaki puncak kesuksesannya, tentunya dengan karya-karyanya yang luar biasa. Kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana beliau bisa menginspirasi banyak orang. Yuk, simak pesan inspiratif dari Ibu Reda yang berhasil mengubah ide-ide kreatif menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan menginspirasi. Let's go! Pernahkah kalian merasa kehilangan jati diri, overthinking, atau kaitannya dengan hal serupa? Jika iya, maka kamu akan terhubung dengan karyanya Ibu Reda ini, terutama pada bukunya yang berjudul Hai Nak, bergenre self-help karena berisi nasihat, semangat, dan juga pengingat. Lewat buku Hai Nak, Ibu Reda Gaudiamo, ibu virtual akan menemani kamu di saat kamu merasa senang ataupun sedih. Hai Nak, layaknya petuah dari seorang ibu dengan pesan hangatnya akan menemani kamu di saat kamu menghadapi kehidupan yang harus kamu hadapi dengan realistis. Untuk menyaksikan kisah selengkapnya dan menggali lebih dalam mengenai pesan-pesan inspiratifnya, jangan lupa saksikan wawancara eksklusif kami bersama Ibu Reda Gaudiamo. Yuk ikuti terus. Baik Sobat KKI, saat ini saya sudah bersama Ibu Reda Gaudiamo. Baik, Ibu ini dikenal sebagai sosok inspiratif nih, yang namanya udah gak asing lagi di dalam dunia sastra dan musik. Sekarang juga Ibu ini dijuluki sebagai ibu virtual, karena konten Ibu yang di TikTok berisi aspirasi positif dan juga nasihat-nasihat yang dirasa relate gitu dengan semua kalangan usia. Langsung pertanyaan aja ya. Apa nih yang menjadi tujuan utama Ibu dalam berkarya sebagai seorang penulis yang karyanya beberapa berisi motivasi gitu. Mengingat juga konten Ibu di salah satu media sosial yang memberikan motivasi dan aspirasi kepada banyak orang. Jadi tujuan Ibu dalam berkarya nih sebagai seorang penulis gitu. Kalau sebagai penulis, mungkin karena sejak tahun 2018 kan saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, sudah tidak ngantor. Jadi saya punya banyak waktu untuk bisa menulis sendiri untuk karya sendiri. Sebelumnya saya menggunakan tulisan sebagai alat kerja. Jadi saya bekerja sebagai wartawan pakai tulis. Saya bekerja sebagai copywriter di bidang iklan. Keahlian yang diminta adalah menulis. Keahlian ketika saya pindah menjadi chief editor Cosmopolitan, saya juga harus menulis. Kemudian saya menjadi corporate communication juga, communicator, saya juga bukan menulis. Jadi sebenarnya tujuan saya menulis buat apa? Sebenarnya ya paling gampang dan jelas sekali adalah mencari uang. Karena dengan menulis saya mendapatkan penghasilan. Jadi kalau itu mendapatkan penghasilan, bisa membawa saya keliling dunia, bisa membawa saya ke seluruh bagian pelosok Indonesia, ya kenapa saya harus berhenti atau tidak menggunakan menulis ya sebagai alat kerja. Kalau sekarang saya menulis karena memang ingin membagikan cerita yang saya punya kepada siapapun lah yang mau membacanya gitu. Kalau itu menulis ya, kalau menulis itu sebenarnya lebih, karena menulis itu buat saya menenangkan, senang, asik lah. Kayak kalau tentang konten Ibu di TikTok bisa diceritain nih gimana awal mulanya? Apa memang? Oke. Gini, anak saya cuma satu, perempuan, dan dia sekarang dan sejak tahun 2016 dia sudah tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di Jepang. Nah, saya sendirian tinggal di rumah. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai ibu-ibu saya, bukan mungkin, tapi saya sebagai ibu-ibu saya kangen banget sama anak saya. Tapi saya tidak bisa setiap saat ganggu dia, nggak bisa setiap saat, teleponan dong, saya kangen, nggak bisa. Karena dia di sana bekerja sembari belajar. Kemudian saya juga nggak bisa mengganggu dia, saya nggak bisa ujuk-ujuk, aduh saya punya masalah nih di rumah, mau cerita, nggak bisa. Jadi saya harus mencari cara gimana supaya bisa ngobrol sama dia tanpa dia terganggu. Atau saya harus cari cara
untuk bisa menasehati dia tentang akan hal-hal yang mungkin dia hadapi sebagai orang yang berada di negara asing. Dia tinggal di Jepang, semua orang di kota yang sangat kecil sehingga tidak ada orang yang berbahasa Indonesia di kampungnya. Jadi saya kepingin memberi dia nasihat. Salah satu cara yang akhirnya saya temukan adalah dengan TikTok. Kalau saya WA, WhatsApp, dia pasti kaget. Malam-malam nanya, ada apa, kenapa gitu. Padahal saya cuma mau bilang, baru nulis, hai nak, gitu. Dia udah, iya ada apa, kamu sakit, kenapa gitu. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Terus kemudian saya mau coba DM IG, begitu juga. Akhirnya saya menemukan TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu kan bentuknya video ya, gitu. VT gitu kan ya. Terus kalau lewat ya lewat aja. Jadi kita nggak usah nyari, tapi kalau dia emang lewat, emang nyambung sama kita lewat. Jadi saya senang dengan cara kerjanya TikTok dan algoritmanya. Jadi tanpa saya harus kontak dia, tanpa harus DM. Nah, pesan saya lewat tuh. Jadi sebenarnya pesannya itu buat anak saya sih. Tapi ternyata berarti emang banyak anak-anak yang gitu ya? relate ya. Inspirator seperti apa yang kalangan remaja perlu cari supaya bisa membangun nih semangatnya dalam berkarya? Karena kan remaja di zaman sekarang ini mentalnya ya masih dibilang bisa terombang-ambing. Jadi remaja kita nih perlu seseorang yang bisa menjadi inspiratornya gitu. Oke. Inspirator ya. Iya. Sebenarnya inspirator terbaik itu adalah, nggak tahu ya, kalau menurut saya adalah orang-orang yang kamu percayai omongannya dan dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan omongannya. Itu orang yang inspiratif. Menurut saya itu orang yang inspirasi. Tapi yang paling penting dari semua sebenarnya inspirasi itu ada di dalam diri kamu sendiri loh. Masalahnya seringkali kita tidak percaya pada diri kita. Kita menganggap diri kita jelek, menganggap diri kita tidak pantas, menganggap diri kita lebih rendah dari yang lain. Padahal kalau kita fokus pada diri kita dan bilang bahwa aku cukup kok, aku hebat kok, aku bisa. Buktinya aku udah sampai sini. Buktinya kamu bisa membuat acara ini. Itu kan sesuatu yang inspiratif. Buat saya, inspirasi saya adalah kamu. Kamu dan teman-temanmu itu adalah inspirasi saya. Di umur segini, kamu bisa mengontak, terus kemudian menghubungi saya, kita ngobrol, dan kamu bertanya begitu banyak hal-hal yang luar biasa ya. Saya di umur kamu, aduh, kepikiran gini aja enggak. Main juga enggak jelas, belajar enggak gitu. Jadi belajarlah, kalau boleh ya, saya ingin kalian tuh belajar melihat ke dalam. Belajar lihat ke dalam. Belajar menghargai apa yang kamu punya. Itu adalah inspirasimu. Nggak usah lihat-lihat ke sana-sana. Memang ada orang hebat. Ambil yang baik aja. Ambil yang baik, ambil yang baik. Selebihnya, kembangkan dari dalam dirimu sendiri. Menurut Ibu, kenapa kebanyakan remaja sekarang ini sulit untuk mengekspresikan diri mereka sendiri nih? Oke. Pertama, karena merasa dirinya kurang. Kenapa merasa diri kurang? Karena selalu ngelihat orang lain. Orang lain itu, orang lain, para pemilik akun-akun lain, menurut kamu, gila hebat banget, hebat banget, hebat banget. Terus kamu lupa melihat dirimu sendiri. Jadi, sebetulnya cara paling penting dan nomor satu harus dilakukan adalah berhenti membandingkan dirimu dengan yang lain. Nggak usah ngebanding, ya ampun dia nilainya bisa 10 terus ya, aku cuma 9, aku cuma 8. Ya nggak apa-apa, tidak harus semua orang harus dapat angka 10 kan. Gitu. Biasa aja, tenang aja, tenang. Atau misalnya, kok dia bisa ya nari balet, aku cuma bisa nari Bali. Nari Bali itu hebat tau, gitu. Tenang, jadi berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama, terus yang keduanya adalah berkumpullah dengan orang-orang yang bisa mendukung kamu. Dengarkan, saling mendengar. Jadi bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendengar. Nah, itu penting sekali. Kemudian memang satu hal juga sebetulnya yang penting, tapi mungkin agak sulit dikendalikan adalah orang tua kalian sendiri. Kadang-kadang yang membuat kalian agak drop justru orang tua sendiri, karena orang tua sering membandingkan kamu dengan orang lain.
Tiba-tiba Saya kamu juga. dibanding sama kakakmu. Iya. Iya. Kamu dibandingin sama adik kamu, sama anak tetangga. Nah, terus kamu langsung tidak termotivasi, langsung kamu ngedrop. Jadi, kalau bisa memang ngobrol dengan ayah dan ibu kalian untuk berhenti dong membandingkan saya dengan yang lain. Memang tidak mudah. Kebetulan aku kembar juga suka Oh. ya sering lah dibanding Nah, gitu. itu dia. Kesel kan? Nah, sekarang gini, ayah dan ibu kalian membandingkan, tapi kalian berdua jangan saling membandingkan. Udah, menganggap aja masing-masing unik, masing-masing keren. Keduanya sama-sama hebat. Berhenti di situ. Jadi, kalau ayah ibumu dan membandingkan terus bilang, ih, namanya aja udah beda, manusianya aja udah beda. Nggak bisa disama-samakan. Jadi jangan dong, berhenti dong gitu. Gitu sih. Sebagai wadah yang bisa disalurkan remaja untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Sebetulnya ya, di zaman sekarang ini kalian nggak butuh sih kayak gitu. Kalian punya akun Instagram, sosial media kalian itu adalah wadahnya. Kalau zaman saya dulu harus ikut lomba, harus muncul di TVRI untuk bisa nyanyi di mana-mana, harus bisa rekaman apa gitu. Kok sekarang manfaatkanlah sosial media akun kalian gitu untuk menjadikan tempat ajang memamerkan bakat. Masalahnya kita sering tidak sabar. Kamu tuh merasa bahwa anak-anak merasa bahwa udah pasang di akun aku, tapi kok nggak jadi nggak ngetok-ngetok. Ya nggak bisa cuma sekali dua kali, harus konsisten terus gitu. Terus kemudian kalau ada lomba-lomba di tempat-tempat kalian yang cukup besar skalanya ikutan. Kalau saya nggak tahu kalau di Bali seperti apa ya, di Indonesia, di Jakarta sendiri juga saya rasa sekarang banyak banget lomba-lomba, tapi nggak tahu ya, saya bukan orang yang sangat antusias pada lomba ya gitu. Menurut saya apalagi melihat kondisi sekarang, saya pikir saya bisa kok pakai platform saya sendiri untuk bikin apapun. Kenapa saya mesti ikut lomba-lomba, capek, pegel gitu. Tapi ya itu saya. Dan anak saya pun saya tidak pernah dorong untuk ikut lomba. Kalau dia mau ikut lomba, karena dia memang mau ikut, karena dia merasa itu perlu dan dia kepingin, saya dorong. Tapi kalau belakangan dia bilang ketika udah SMA, saya nggak mau ikut lomba, saya mau bikin-bikin sendiri aja, silakan gitu. Jadi kalau untuk wadah, saya pikir manfaatkan yang kamu punya sekarang, manfaatkan sekolahmu, manfaatkan organisasi yang ada dekat rumah, atau di kabupaten, atau di mana, itu deh tempat yang asik gitu. Cara mengatasi supaya remaja seperti kami bisa mau mengekspresikan diri sendiri dan meningkatkan semangat untuk berkarya. Karena jujur, aku juga sendiri sebagai remaja itu sering kali merasa takut. Entah itu takut karena mencoba atau takut akan kegagalan sih. Gitu ya. Ini saya sebenarnya juga bingung sih. Kenapa kalian menakutkan sesuatu yang satu, takut sesuatu yang sudah lewat, yang tidak akan balik lagi, bisa dipikirin. Kedua, yang belum tentu terjadi, tidak mungkin yang belum tentu terjadi, kita semua tidak ada yang tahu apakah itu terjadi atau tidak. Kenapa itu dipikirinnya sampai segitu hebatnya? Kenapa tidak menggunakan waktu yang sekarang untuk apa yang kamu punya sekarang? Tadi siang saya baru dengar ada pandangan yang hidup itu harus saiki sekarang, di sini, di tempat ini, dan yang dimiliki sekarang. Udah, ini aja. Jadi, kamu hidup saat ini, kamu berhabis-habisan berkarya saat ini, di sini tempat kamu tinggal sekarang, dan dengan apa yang kamu punya. Nah, kalau untuk kedepannya, kamu takut, aduh gagal gimana ya? Nggak gitu. Berpikirnya harus dibalik. Bukan gimana kalau gagal, tapi apa yang harus aku lakukan supaya aku berhasil. Apa yang harus aku lakukan supaya aku berhasil? Apa yang harus aku lakukan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama kemarin? Atau di mana letak kesalahan yang kemarin supaya saya bisa memperbaiki dan sukses besok? Jadi ngelihatnya tuh progres ke depan, bukan ciut.
Kalau ini kan ciut, aduh takut nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Aduh kalau nggak naik gimana ya? Aduh kalau nggak naik gimana? Lama-lama nggak naik beneran. Kenapa begitu? Karena pikiran kita, badan kita itu mendengarkan apa yang kita sebut berkali-kali. Jadi kalau kita bilang, aduh sakit nih, sakit beneran. Aduh kena hujan nih, sakit kepala, sakit kepala. Tetapi, dengar ya, orang gila itu kena hujan, kena badai, nggak makan, nggak mandi, jalan terus di panas. Dia nggak pernah sakit. Kenapa? Karena dia nggak pernah mikir, aduh hujan, aduh sakit pasti. Enggak. Kita ini yang suka membuat otak kita, pikiran kita berpikir seperti yang kita mau dan kita ucapkan. Misalnya kamu bilang, iya nih aku emang jelek, aku nggak bakal punya pacar. Kamu nggak akan punya pacar. Tapi kalau kamu bilang, aku keren kok, aku asik kok, aku akan dapat pacar yang keren. Kamu kan dapat pacar yang keren. Jadi diatur di dalamnya ini, atur supaya selalu menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal penting, hal-hal positif. Hal positif itu jadi kamu mengupayakan bahwa apakah habis itu nggak akan gagal? Mungkin akan gagal, sangat mungkin. Tetapi kalau kamu melihat kegagalan sebagai, kemarin tuh apa yang salah ya? Nah, begitu kamu akan maju lebih cepat. Tapi kalau kamu ngelihatnya sebagai, aduh sial, nah aku nasibku jelek banget, aku gagal, aku pasti dimarahin pasti sial. Jadi belajarlah mengendalikan dirimu, belajar melihat positif. Jadi positif itu bukan yang gagal nggak apa-apa, aku akan senang-senang, enggak. Tapi kalau melihat gagal bahwa apa yang bisa aku lakukan supaya tidak lagi, atau apa yang harus aku lakukan supaya aku berhasil, supaya aku lulus, supaya aku angkanya 10, supaya aku pekerjaannya lancar. Gitu sih. Tutup aja nih. Oke. Dari Ibu pesan-pesan buat remaja sekarang yang ingin berkarya, karena banyak nih penulis muda yang ingin berkarya tapi ya masih bingung gitu. Pesan-pesan aja deh. Oke. Kalau kalian ingin berkarya sebagai penulis, maka yang harus dilakukan adalah satu, rajin menulis. Menulis. Ketika kamu mulai menulis itu, tulislah apa yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu. Nggak usah dicolek-colek, dilihat-lihat. D-nya disambung apa dipisah ya? Ke-nya disambung apa dipisah ya? Terus ini nya-nya huruf besar apa huruf kecil ya? Tulis aja dulu. Kalau kamu ketika nulis pertama sudah terganggu oleh hal itu, tulisanmu tidak akan selesai. Jadi, cara pertama adalah tulis dulu semua cerita yang mau kamu tulis. Udah kamu rasa selesai, baca kembali. Oh, ini kurang seru. Ini terlalu bertele-tele. Ini muter-muter. Ini nggak jelas. Kamu perbaiki. Kemudian yang paling penting adalah latihan nulis. Karena tanpa latihan, tulisan kamu tidak akan oke. Saya kalau lama tidak menulis, untuk mengetik kalimat pertama aja, susahnya bukan main. Padahal pekerjaan saya menulis. Kemudian yang paling penting juga yang nggak boleh lupa adalah kalian harus banyak membaca. Ini adalah resep yang paling penting. Karena seorang pembaca akan menulis dengan sangat baik. Tetapi penulis yang tidak membaca akan menulis dengan sangat buruk. Pasti. Karena dia tidak pernah belajar kata-kata baru, dia nggak belajar bentuk kalimat baru, nggak melihat bagaimana orang lain menyampaikan ide. Jadi, harus diingat bahwa menulis itu seperti berenang. Persis kayak berenang. Kalau kamu mau jadi juara olimpiade, kamu harus latihan setiap hari. Harus. Mau nulis bukumu terbit ini, kamu harus nulis setiap hari. Pasanglah di IG kalian. Pasang atau iseng. Bacakan aja, abis nulis apa kamu baca di TikTok. Udah. Ada orang yang komentar, ada ini. Terus jangan tipis kupingnya. Baru diomongin, nulis kayak gitu apa bagusnya? Terus berhenti nulis. Jangan. Terus aja tulis. Apa pedulinya mereka? Nulis-nulis kamu kok, kenapa dia yang repot? Abaikan. Jadi, menulis seperti berenang. Jadi harus latihan untuk bisa jago. Harus mau sibuk, harus mau ngulik supaya tekniknya benar. Dan rajin membaca.
Jadi, itulah wawancara kita dengan Ibu Reda tentang bagaimana kita bisa terus meningkatkan semangat anak muda melalui konten-konten yang positif dan inspiratif. Ingat, setiap dari kita punya kekuatan untuk saling menginspirasi dan mengubah dunia sekecil apapun langkahnya. Yuk terus ciptakan hal-hal positif dan jangan pernah ragu untuk mengekspresikan dirimu. Sobat KKY, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hai nak, bergenre self-help. Berhenti nak, jangan jalan terus. Kenal dia nggak? Kok Ki? Katanya nggak nih. Hai sobat KKY. Lang. Ya makasih banyak ibu. Oke aman. Hai sobat KKY. Aku Kesa, Aku Yures. aku Kesi. Terima kasih ya sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Bye.